Shalom anak-anak, pada saat ini kita mau melanjutkan pelajaran agama Kristen kita ya. Sebelum anak-anak melanjutkan video pembelajaran ini, jangan sampai salah. Dipastikan dulu bahwa video pembelajaran yang sedang anak-anak saksikan adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 7 SMP. Ya, apakah sudah benar yang sedang mendengarkan semua saat ini adalah murid-murid kelas 7 SMP? Kalau sudah disiapkan ya sekarang Alkitabnya, buku paket agamanya atau e-booknya yang sudah Pak Sam kirimkan di grup, dan juga buku tulis atau buku tugas agama Kristennya, beserta alat tulisnya. Kalau sedang disiapkan, boleh di-pause dulu videonya, lalu disiapkan semuanya. Ya anak-anak, kalau sudah, sekarang perhatikan ya, sepanjang video pembelajaran ini, Pak Sam akan berikan penjelasan, juga akan ada pertanyaan yang diberikan satu persatu. Jadi videonya jangan dilompat-lompatin, jangan dilewat-lewati. Karena pertanyaannya nanti diberikan satu persatu. Dan juga perhatikan penjelasannya agar bisa menjawab setiap soal yang Pak Sam berikan. Oke, kalau sudah siap dan mengerti, kita mau memulai pelajaran kita dengan doa pada saat ini. Sikap doa yang baik. Ya, ayo sudah SMP bukan SD lagi. Walaupun Pak Sam nggak awasin, tetapi Tuhan Yesus melihat anak-anak yang tahu menghargainya melalui sikap doa pada saat ini. Kita berdoa ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai kami. Kami pun meminta ampun untuk setiap dosa kesalahan yang telah kami lakukan. Sebentar anak-anak kelas 7 akan mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran agama Kristen. Kiranya Bapa yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap firman-Mu, dan juga berikan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu untuk setiap anak-anak yang mengikuti pelajaran pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sekarang dibuka ya buku paket atau e-booknya halaman 9. Kita masuk ke dalam bab 2 ya, halaman 9. Halaman 9 bab 2, judulnya adalah Karya Pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Oke, perhatikan. Jadi di pelajaran sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tentang mengampuni. Ya, bukan hal yang mudah. Karena apa? Kita harus mengalahkan ego kita sendiri. Kita mengingat teladan Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kita untuk tidak dendam, tidak marah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, dan sekarang kita mau melihat Tuhan Yesus pun telah mengampuni kita lebih dulu anak-anak. Ya, melalui penebusannya di atas kayu salib. Padahal kalau kita mengingat dari peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa yang pertama, ya, kisah Adam dan Hawa. Seharusnya manusialah yang dihukum untuk dosa yang dilakukan. Tetapi Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita, Dia turun ke dunia menjadi manusia. Supaya apa? Dia disalibkan. Karena hanya oleh pengorbanan darah yang tercurah di atas kayu salib, darah yang suci, maka manusia bisa diselamatkan dari hukuman kekal, dari neraka. Dan juga kita melihat Tuhan Yesus melakukan semua ini karena Ia mengasihi kita, ya anak-anak. Dan perlu kita mengingat, sekarang anak-anak sudah kelas 7 semua harus paham ya. Supaya kita setiap manusia bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Apa itu hidup kekal? Hidup selama-lamanya. Kita di dunia ini hanya hidup sementara. Suatu saat nanti kita akan dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk kembali ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu di sorga. Lalu bagaimana sih Pak Sam supaya kita bisa masuk sorga? Ya, perhatikan, ada 2 syarat manusia supaya bisa memperoleh kehidupan yang kekal di sorga. Pertama, percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat. Kedua, melakukan firman Tuhan. Ya, itu dia. Sekarang ditulis ya di buku tulisnya, tadi sudah Pak Sam suruh siapkan ya.
Tulis soal nomor 1. Soalnya juga ditulis, jangan hanya jawabannya ya. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya lalu ditulis pelan-pelan. Soal nomor 1. Sebutkan 2 syarat manusia bisa memperoleh kehidupan yang kekal di sorga. Sekali lagi soal nomor 1. Sebutkan 2 syarat manusia bisa memperoleh kehidupan yang kekal di sorga. Oke, sekarang di pause dan langsung dijawab. Tadi Pak Sam sudah jelaskan. Ya, kalau sudah kita lanjut lagi. Anak-anak, jadi kita melihat ya, kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah pernah turun ke dunia menebus setiap kita dari dosa. Tetapi syaratnya adalah kita harus percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus itu. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Ya, setelah kita memiliki kepercayaan itu, maka kita sudah pasti akan menerima kehidupan yang kekal. Tetapi jangan cuma percaya, jangan cuma jadi orang Kristen. Yang terpenting yang kedua apa tadi? Pak Sam jelaskan, kita harus melakukan firman Tuhan. Masa orang Kristen tetapi mulutnya sering berbicara kotor? Masa orang Kristen tetapi sikapnya suka memberontak orang tua? Nah, tentunya itu bukan hal yang Tuhan kehendaki. Jadi yang pertama, kita harus menerima atau percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan yang kedua, diwujudkan melalui perilaku kehidupan kita, melakukan firman Tuhan, melalui tindakan, perkataan, pikiran kita. Ya anak-anak, jadi kita melihat syarat yang pertama adalah kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Pertanyaannya, ya ini tidak usah ditulis ya. Coba Pak Sam mau tahu anak-anak sudah SMP, apakah semuanya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Puji Tuhan kalau sudah. Karena itu syarat utama. Kalau anak-anak nggak percaya malah percaya kepada Tuhan yang lain, waduh, Tuhan yang lain kan tidak menebus kita dari dosa. Hanya Tuhan Yesus. Ya, jadi anak-anak jangan ikut-ikutan teman-teman yang menyembah Tuhan yang lain. Ya, Tuhan kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Anak-anak, jadi perhatikan, walaupun ada orang yang melakukan kebaikan sebanyak apapun dalam kehidupannya, tetapi dia tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kira-kira masuk surga enggak? Tentunya tidak. Ya, perhatikan sekali lagi. Jadi, orang yang melakukan banyak kebaikan tetapi tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu tidak masuk surga karena syarat utama untuk masuk surga adalah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, sekali lagi, orang yang melakukan banyak kebaikan tetapi tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu tetap tidak masuk surga. Karena apa? Syarat utama masuk surga adalah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya anak-anak, jadi kita nggak bisa bilang, oh iya dia tidak percaya Yesus, tapi dia baik kok, dia pasti masuk surga. Oh, tidak bisa anak-anak. Syarat utama itu mutlak dan harus adalah percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Oleh sebab itu, kalau anak-anak sekarang mungkin masih punya teman-teman, masih punya keluarga yang belum menerima Tuhan Yesus, ya, jangan dimarahin, jangan diejekin, tetapi terus didoakan. Karena apa? Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, tidak masuk surga, berarti masuk mana dong? Masuk neraka. Jadi harus didoakan, dan terpenting melalui sikap kita, ya, menjadi pelaku firman Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus bisa melihat Tuhan Yesus melalui sikap kita. Oh, dia orangnya baik ya. Dia sopan. Dia rajin. Ya, orang-orang jadi tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus. Ya, jadi sekarang ditulis soal nomor 2. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause ya dan ditulis pelan-pelan. Soal nomor 2, jelaskan apakah orang yang melakukan banyak kebaikan tetapi tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat bisa masuk surga? Sekali lagi soal nomor 2. Jelaskan apakah orang yang melakukan banyak kebaikan tetapi tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat bisa masuk surga?
Nah, sekarang di-pause dan ditulis jawabannya. Kalau sudah, Pak Sam lanjut ya, anak-anak. Jadi, kita mau membuka Alkitab kita sekarang dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Mungkin ada yang sudah hafal juga ya, di SD sering dibahas atau di sekolah minggu. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal 3 ayat 16 setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak jelas ya? Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus mengasihi manusia, sehingga dia memberikan dirinya sendiri untuk menjadi manusia. Padahal di sorga kan sudah enak disembah oleh malaikat, tidak perlu susah, tidak perlu sakit, tidak perlu capek. Ya, Tuhan Yesus dipuji-puji oleh malaikat di sorga, tetapi karena mengasihi manusia, harus ada yang menebus manusia. Ya, Tuhan Yesus akhirnya memilih dirinya sendiri untuk disalibkan, menebus dosa setiap manusia, anak-anak. Ya, jadi perhatikan dua pesan yang kita dapatkan dari ayat Yohanes 3 ayat 16 ini. Pertama, Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Kedua, keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Ya anak-anak, sekali lagi dua pesan dari ayat Yohanes 3 ayat 16 ini adalah: pertama, Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Kedua, keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Anak-anak, sekarang ditulis soal nomor 3. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di-pause videonya lalu ditulis pelan-pelan. Soal nomor 3. Sebutkan dua pesan yang kamu dapatkan dari ayat Yohanes 3 ayat 16. Sekali lagi, sebutkan dua pesan yang kamu dapatkan dari ayat Yohanes 3 ayat 16. Oke, di-pause dan ditulis jawabannya dengan jelas. Tadi sudah Pak Sam jelaskan ya. Kalau sudah, kita lanjut ya. Anak-anak, jadi kita sudah belajar tadi ya, Yohanes 3 ayat 16, Tuhan Yesus mengasihi kita dan syarat utama, karena di ayat tadi dikatakan apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi supaya kita tidak binasa, kita tidak dihukum di api neraka, kita harus percaya. Ya, itu kata firman Tuhan, bukan Pak Sam yang mengada-ada. Ya, sekali lagi tetap doakan saudara-saudaramu, keluargamu, atau teman-temanmu yang belum percaya. Ya, karena kehidupan di dunia ini tidak akan lama lagi. Tuhan Yesus akan kembali ke dunia menjemput kita semua kembali ke sorga. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus akan masuk neraka. Anak-anak, kita buka Alkitab kita lagi yuk dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32. Kita baca bersama-sama ya. Efesus pasal 4 ayat 32 setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Anak-anak, jadi kita melihat ya di sini, perhatikan bahwa kita harus apa? Ramah seorang dengan yang lain, harus penuh kasih, harus mengampuni. Karena apa? Ayo, coba dipikirkan. Kenapa sih kita harus mengasihi? Kenapa sih kita harus berbuat baik? Kan kalau kita percaya Tuhan Yesus sudah pasti masuk surga. Terus tadi katanya kalau perbuatan baik itu tidak menjamin orang masuk surga. Anak-anak, sebagai orang yang sudah diselamatkan, ya, orang yang sudah pasti masuk surga karena kita percaya Tuhan Yesus, kita tetap harus melakukan kebaikan. Karena apa? Apakah supaya kita masuk surga? Bukan. Tetapi karena kita telah menerima kebaikan itu lebih dulu dari Yesus.
Ya, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, sudah menyelamatkan kita, maka kita pun harus menyalurkan kasih itu terhadap sesama kita. Ya anak-anak, jadi sekali lagi kita melakukan kebaikan bukan untuk masuk surga, tetapi untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Ya, Tuhan Yesus selalu mengasihi, Tuhan Yesus selalu mengampuni. Ya, perhatikan lagi, jadi ada 3 pesan nih yang bisa kita dapatkan dari Efesus pasal 4 ayat 32. Pertama itu, kita harus ramah dan penuh kasih terhadap sesama. Kedua, kita harus bisa saling mengampuni. Ketiga, Tuhan Yesus telah mengampuni kita lebih dulu. Anak-anak, sekarang ditulis ya soal nomor 4. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya lalu ditulis pelan-pelan. Soal nomor 4. Sebutkan 3 pesan yang kamu dapatkan dari Efesus pasal 4 ayat 32. Sekali lagi soal nomor 4. Sebutkan 3 pesan yang kamu dapatkan dari Efesus 4 ayat 32. Yo, di pause videonya lalu dijawab pelan-pelan. Ya, kalau sudah kita lanjut lagi ya anak-anak. Jadi kita melihat ya, kita harus mengampuni, mengasihi, bukan supaya jaminan kita masuk surga, tetapi itu sudah menjadi kewajiban orang Kristen. Kalau untuk masuk surga, bukan perbuatan baik, tetapi harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada yang pernah dengar nggak? Ya, ada tulisan yang berkata bahwa banyak jalan menuju Roma. Ya, jadi kalau tidak bisa lewat jalan sini, bisa lewat jalan yang lain. Ya, ini berbeda dengan prinsip keselamatan. Ya, tidak bisa kita bilang banyak jalan menuju sorga. Oh, tidak bisa anak-anak. Hanya melalui Tuhan Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Ya, oke. Kita sekarang melihat lagi yuk. Buku paketnya atau e-booknya halaman 10. Yuk. Dibuka, dilihat. Di pause videonya, coba anak-anak baca dulu ya. Dibaca ceritanya. Kalau sudah dilanjutkan lagi, dengarkan penjelasan Pak Sam. Oke, anak-anak sudah dibaca ya. Ayo, kalau yang belum baca dibaca dulu. Kalau sudah baru dilanjutkan lagi. Jadi ini diceritakan ada seorang pria Irlandia bernama siapa? Gordon Wilson. Dia mempunyai putri bernama Mary. Pada suatu hari, ya mereka itu sedang pergi kemana? Ke sebuah pawai. Mereka menonton pawai bersama-sama. Tetapi sementara mereka menonton, tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada kesatuan prajurit dan polisi berbaris melewati mereka. Ternyata mengapa tiba-tiba ada polisi? Ternyata pada saat itu anak-anak, tadi anak-anak sudah baca ya, ada teroris yang sedang mengebom tempat itu anak-anak. Ya. Dan kita melihat siapa tadi? Gordon Wilson beserta dengan anaknya menjadi korban dari pengeboman ini ya. Mereka tertimpa reruntuhan. Ya. Dan singkat cerita kalau anak-anak sudah baca tadi dikatakan apa? Akhirnya setelah pertolongan datang, Mary, anaknya Pak Gordon Wilson ini tidak terselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Kira-kira bagaimana ya perasaan Pak Gordon Wilson pada saat itu? Anaknya meninggal akibat bom yang diberikan oleh teroris. Anak-anak, apakah Pak Gordon Wilson balas dendam kepada teroris-teroris itu ya, seperti di film-film tuh, suka balas dendam? Apakah seperti itu? Tidak. Ya. Pak Gordon sama sekali tidak merasakan dendam, tidak membenci orang-orang yang telah mengebom tempat itu pada saat itu, membuat putrinya meninggal dunia. Ya anak-anak, tetapi ketika diwawancarai, Pak Gordon bilang apa? Ya, Pak Gordon Wilson ini dia bilang hatinya memang terluka. Ya, dia kehilangan putrinya. Tetapi dia tidak marah karena apa? Ternyata Mary, putrinya itu, detik-detik kematiannya,
Dia mengatakan apa kepada ayahnya? Ayo, tadi yang udah baca. Mary mengatakan apa? Dia sangat mengasihi ayah, katanya. Ya, Mary berkata, di tengah reruntuhan, terkubur di antara reruntuhan, dia mengasihi ayah. Jadi perkataan kasih inilah yang membuat Gordon Wilson pun memiliki kasih dalam hatinya, sehingga dia tidak dendam, dia tidak marah. Ya, dia mengikuti apa yang menjadi teladan Tuhan Yesus. Ya, anak-anak, dia tidak menaruh dendam kepada orang yang telah membuat kehidupannya menderita. Ya, putri satu-satunya harus meninggal dunia karena akibat pengeboman yang dilakukan teroris pada saat itu, anak-anak. Jadi perhatikan di sini, kalau anak-anak tadi sudah baca dan dengarkan penjelasan Pak Sam, ada kira-kira 5 pelajaran tentang pengampunan yang kita dapatkan dari kisah Gordon Wilson ini, anak-anak. Yang pertama, kita jangan membenci orang yang sudah menjahati kita. Yang kedua, balas dendam hanya akan menimbulkan dendam yang baru. Yang ketiga, doakan pengampunan untuk orang yang sudah menjahati kita. Keempat, kata-kata kasih akan menimbulkan kasih pada orang lain. Dan yang kelima, anugerah Allah yang memampukan kita untuk mengampuni. Jadi itu ya, 5 pelajaran yang bisa kita pelajari. Pertama tadi apa? Jangan membenci orang yang sudah menjahati kita. Anak-anak semuanya pasti pernah dibenci, pernah menerima perlakuan yang tidak baik dari orang-orang sekitar, mungkin dari teman, bahkan mungkin dari keluarga. Tetapi kita tidak boleh membenci. Ya, kita tidak boleh apalagi tadi balas dendam. Ya, dari cerita Gordon Wilson ini, seandainya didendam pada saat itu, maka akan terjadi serangan balasan dan akhirnya saling membalas terus. Tetapi dia tidak dendam sehingga tidak tercipta dendam yang baru, anak-anak. Anak-anak pun tidak boleh menaruh dendam dalam setiap masalah yang terjadi. Ya, terhadap kejahatan yang mungkin dilakukan orang lain terhadap anak-anak. Karena dendam itu akan menimbulkan dendam yang baru lagi dan tidak akan ada penyelesaiannya, anak-anak. Ya, juga kita tidak boleh membenci. Malah firman Tuhan mengatakan apa? Kita harus mendoakan pengampunan untuk orang-orang yang sudah menjahati kita. Ayo, mampu nggak tuh anak-anak mendoakan orang-orang yang sudah menjahati kalian? Ya, hanya karena anugerah Allah lah, ya. Jadi kita harus berdoa minta kekuatan dari Tuhan, karena kita nggak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Pasti yang ada malah nyesek, malah lebih sakit lagi kalau diingat-ingat. Tetapi mintalah kekuatan dari Tuhan supaya anak-anak bisa mengampuni. Karena pengampunan ini kalau kita tidak lakukan, kita masih menyimpan dendam, maka kehidupan kita tidak akan pernah tenang, anak-anak. Ya, jadi kita bisa mengampuni dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, walaupun banyak orang membenci kita, orang yang menjahati kita, kita harus tetap memberikan kata-kata kasih kepada mereka. Ayo, mampu nggak? Tentunya tidak dengan kekuatan sendiri, mintalah kekuatan dari Tuhan. Ya, Gordon Wilson tadi dia tidak marah, dia tetap mengasihi karena apa? Dia mengingat perkataan kasih dari putrinya sesaat sebelum meninggal. Ya, jadi kata-kata kasih yang kita ucapkan itu pun akan membuat orang-orang memiliki kasih. Ya, mereka sadar bahwa mereka itu dikasihi. Ya, anak-anak sekarang ditulis ya soal nomor terakhir, nomor 5. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause ditulis pelan-pelan ya, soal nomor 5. Sebutkan 5 pelajaran tentang pengampunan yang kamu dapatkan dari kisah Gordon Wilson. Sekali lagi soal nomor 5. Sebutkan 5 pelajaran tentang pengampunan yang kamu dapatkan dari kisah Gordon Wilson. Oke, di pause dan ditulis jawabannya pelan-pelan. Kalau sudah selesai dilanjutkan lagi ya, dengarkan penjelasan Pak Sam. Baik anak-anak, sudah ada 5 soal yang harus anak-anak kerjakan. Kalau belum lengkap dilengkapi. Kalau sudah, segera difoto dan kirimkan ke Pak Sam untuk dinilai.
Ya anak-anak, kita sudah selesai pada pelajaran saat ini. Kita mau tutup dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pelajaran yang telah kami terima pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami boleh tetap saling mengampuni, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat. Engkau telah memberikan teladan kasih yang harus kami lakukan terhadap sesama kami. Terlebih lagi kami melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang mungkin telah banyak menyakiti kami. Tuhan, anak-anak tidak akan mampu dengan kekuatan sendiri, tetapi belas kasihan Tuhan kiranya memampukan mereka untuk boleh melepaskan pengampunan, hilangkan setiap dendam yang ada dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman yang kami terima pada saat ini. Berkati anak-anak dalam keluarga, dalam sekolah, dimanapun. Tuhan yang senantiasa berkati masa depan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Anak-anak, pelajaran sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.